Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Yang terhormat Koordinator Pembina Rumah Hiwar Al-Ustadz Ahmad Saiful Millah LC Diplom, yang saya hormati Dewan Asatidz dan Ustadzat Rumah Hiwar, dan tak lupa hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang diberikan akal, untuk senantiasa bersyukur atas apa yang telah Ia berikan, baik berupa nikmat iman, Islam, ataupun kesehatan. Sholawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, pada kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang bertemakan afatul faragh, bencana waktu senggang. Ya, seperti yang kita tahu, zaman semakin pesat, teknologi semakin pesat, ilmu pengetahuan dan sains semakin pesat. Manusia berbondong-bondong untuk menciptakan hal-hal baru, menciptakan penemuan-penemuan baru, menciptakan karya-karya baru. Yang mana semua itu diciptakan untuk apa? Untuk mempermudah orang lain, untuk mempermudah pekerjaan setiap orang. Ya. Dulu bertukar kabar dengan menggunakan secari kertas, sekarang bisa bertukar kabar dengan menggunakan HP yang sambil dicas. Dulu ketika ingin memasak harus mengumpulkan kayu bakar untuk menyalakan tungku, harus menyalakan kayu bakar untuk menyalakan tungku. Sekarang tinggal cek, api menyala membakar rindu. Ya, maksudnya membakar sumbu. Ya, hal tersebut terjadi zaman sekarang. Tapi ada yang perlu digarisbawahi, ada yang patut dipertanyakan. Siapa yang menciptakan semua itu? Siapakah manusia-manusia itu? Pasti semua tahu. Pasti semua tahu jawabannya. Bukan kita orangnya, bukan orang Islam orangnya, tetapi mereka orang-orang Barat yang dulu pernah ditaklukkan oleh Islam. Mereka yang dulu terbelakang, mereka yang dulu pergerakannya berada di bawah pimpinan Islam. Ya, namun seiring berjalannya waktu, keadaan berbalik. Umat Islam semakin mundur dari barisan, dan kita terlalu terlena dengan kemenangan, sampai lupa bahwa waktu terus berjalan. Yang awalnya tujuannya alat-alat tersebut digunakan untuk membantu manusia, untuk membantu kita mempermudah pekerjaan, sekarang berganti menjadi sebagai pengganti jati diri manusia itu sendiri, bukan hanya sekedar pembantu. Imam Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Jadid Hayataka berkata, apa?
Fakam min salimil jasadi mamdudul waqti. Banyak orang-orang yang sehat jasadnya, sehat jiwa dan raganya, dan memiliki waktu luang, tetapi apa? Wayadtaribu fi hadhil hayati bila amalin yahudduhu. Tapi mereka menjalani hidup di dunia ini dengan rasa bingung. Kenapa bingung? Karena tidak punya tujuan, tidak punya harapan untuk hidup. Wala amala yushghiluhu, dan tidak mempunyai pekerjaan yang bisa menyibukkannya, dan tidak berusaha mencari pekerjaan tersebut. Wala risalatan yukhallisulah, dan tidak punya risalah, tidak punya misi untuk mengubah keadaan itu, tidak punya solusi untuk terhindar dari kegundahan dan kegelisahan itu. Ya, cukup disayangkan. Seperti yang kita tahu, ada dua nikmat yang sering disia-siakan oleh banyak orang. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat waktu senggang. Itulah. Tapi seharusnya kita sebagai thalabul ilmi mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Tidak mempersembahkan, tidak mempersilahkan waktu berlalu begitu saja. Tidak dengan main game 1 jam, 2 jam, bahkan seharian. Juga tidak maraton film di channel-channel kesayangan sampai lupa waktu makan. Ya. Alihada khuliqna. Apakah untuk ini kita diciptakan? Alihada khuliqna. Apakah untuk ini kita diciptakan? Wallahi kalla. Demi Allah, tidak. Bukan untuk ini kita diciptakan. Lalu untuk apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira aku menciptakan kalian itu sekedar main-main saja? Sekedar tak ada maksud apa-apa? Wa annakum la tarji'un, wa annakum ilaina la tarji'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepadaku. Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Ya, tidak. Allah tidak menciptakan kita sesia-sia itu. Bukan tanpa tujuan, pasti ada hikmah, pasti ada tujuan. Apa? Allah berkata dalam Quran surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menyembah diriku, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Dan teman-teman hadirin yang berbahagia, jangan diartikan ibadah ini hanya sekedar sholat, hanya sekedar berzikir kepada Allah. Tidak. Mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat pun itu merupakan ibadah kepada Allah. Mengaji, bekerja, mencari nafkah untuk keluarga itu adalah ibadah. Jadi jangan diartikan secara tekstual, berdiam diri di masjid, beriktikaf berjam-jam tapi tidak bekerja, tapi tidak memberikan nafkah kepada keluarga. Itu pemahaman yang salah. Ya. Jadi sepatutnya untuk thalabul ilmi, untuk memperbanyak mengaji. Perbanyaklah mengaji. Perbanyaklah belajar dengan syekh, dengan kiai-kiai, dengan guru-guru yang telah jelas sanadnya. Ya. Dan untuk orang-orang yang fokus untuk bekerja, maka carilah pekerjaan yang halal. Nafkahilah keluarga, nafkahilah semua yang berhak untuk diberi, sehingga nanti dapat menginfakkan semua hartanya, dapat menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada kata terlambat, teman-teman. Tidak akan selamanya ada kata terlambat. Ya. Mungkin kita tidak bisa seperti Imam Syafi'i, yang mana beliau menghafal Al-Quran pada usia 4 tahun, mengajarkan muwatta dalam usia 10 tahun. Tapi kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran dari imam-imam lain,
Seperti Imam Khalil Al-Azhari, beliau belajar, beliau menciptakan sebuah karya pada usia 36 tahun. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau belajar dan menguasai ilmu itu ketika usia tua, yaitu usia 40 tahun. Begitu pula Imam Al-Kisai dan begitu seterusnya. Ya. Mereka memanfaatkan waktu yang ada untuk memperbaiki diri, untuk mengisi diri, untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai remaja muslim, kita sebagai generasi penerus lidah ulama untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baik mungkin dengan mengisi waktu-waktu tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.